Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirfa Suri. Pemirsa, Pengadilan Negeri Agama Kota Padang, Sumatera Barat mencatat terjadinya lonjakan angka perceraian pasca Lebaran 2023. Penyebab perceraian beragam, namun persoalan terbanyak menjadi pemicu perceraian adalah acara reuni sekolah. Pengadilan Agama Kota Padang sejak libur Idul Fitri hingga akhir Mei 2023 mencatat angka perceraian di Padang meningkat hingga 100 pasangan per hari yang mengurus perceraian. Sebelum Lebaran, hanya di angka 60 pasangan dalam sehari. Yang mengejutkan, dalam proses perceraian melalui persidangan, terungkap acara reuni sekolah menjadi salah satu pemicu. Juga termasuk diantaranya ada pihak ketiga. Pihak ketiga ini mungkin karena ada ini pengaruh HP, pengaruh SMS atau WA, dan terakhir juga ada di antaranya pertemuan yang direunikan, tapi itu kan bukan sebagai alasan inti, cuman mereka curhat, nyambung, kemudian kontak-kontakan, ya itulah gangguan pihak ketiga tadi. Selain reuni sekolah, pemicu perceraian di Kota Padang adalah masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga juga menjadi penyebab tingginya angka perceraian. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu di Blitar, Jawa Timur, permohonan pernikahan anak usia dini meningkat 100%. Hingga bulan Mei 2023 tercatat sudah ada 108 anak mengajukan dispensasi menikah dengan 30% di bawah 17 tahun. Sebanyak 108 anak di bawah umur mulai Januari hingga Mei di Kabupaten Blitar mengajukan permohonan nikah dini. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 68 anak mengajukan permohonan nikah. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Blitar, Hakam Indoro mengatakan, minimnya lapangan pekerjaan dan riwayat pendidikan yang rendah jadi faktor utama pernikahan dini. Jadi kalau presentasi yang di bawah 17 tahun itu sampai yang kemarin pemohon ada yang meminta ke kita itu rata-rata usianya ada yang di usia 13 tahun sampai dengan 16 tahun dan itu kurang lebih 30%. Dari 108 permohonan, sebanyak 37 anak diberikan rekomendasi ditolak saat asesmen oleh Dinas Perlindungan Anak. Namun yang memutuskan mereka dapat menikah atau tidak ada di Pengadilan Agama Blitar. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kita ke informasi sejumlah proyek BTS Bakti Kominfo mangkrak di Lampung. Warga kesulitan mengakses internet akibat tower yang rusak. Sementara di Manggarai, Nusa Tenggara Timur, 68 tower yang dibangun 2021 hingga saat ini belum berfungsi. Adanya bantuan dari Kemenkominfo berupa pemasangan Wi-Fi Bakti Aksi 2 tahun lalu membawa angin segar untuk warga sekitar. Namun setelah Wi-Fi terpasang, masyarakat sekitar tidak merasakan dampak yang signifikan karena mereka tetap sulit untuk mengakses internet. Untuk mendapatkan jaringan internet, masyarakat harus naik ke dataran tinggi. Bahkan sebagian warga rela merogoh kocek hingga 2 juta rupiah untuk membeli perangkat berupa antena penguat sinyal agar mendapatkan jaringan internet. Pihak desa setempat telah mengusulkan bantuan ke TGB, Tower Group Bersama, namun sampai saat ini belum ada tanggapan. Ya, program Bakti itu memang sudah berjalan 2 tahun. Itu ya lumayan membantu sih, Pak, untuk program Bakti itu. Cuman untuk beberapa bulan terakhir itu ada kerusakan yang satu untuk bagian Bakti Aksinya rusak. Sudah kita laporkan tapi belum ada tanggapan dari sana. Hal serupa juga terjadi di proyek Tower Base Transceiver Station atau BTS, Kementerian Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Perjalanan ke lokasi proyek BTS ditempuh 2 jam hingga 3 jam perjalanan akibat jalan yang berbatuan dan rusak. Proyek yang sebelumnya dilaporkan mangkrak oleh warga, saat ini sedang dikerjakan kembali dari bulan Februari 2023. Selama pengerjaan proyek BTS di Desa Wangkarweli ini tidak pernah ada laporan progres perkembangan proyek kepada Kepala Desa. Tim Liputan iNews melaporkan.
Jelang Pilpres 2024, Menteri Pertahanan Prabowo mengeluarkan sikap politiknya. Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, semua calon presiden dan partai politik adalah saudara dan sahabat. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Bapak Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan sekaligus bakal calon presiden Prabowo Subianto menyebut Anies Baswedan hingga Ganjar Pranowo bukanlah musuh atau lawan di kontestasi pemilihan presiden 2024. Pengurus DPP Partai Perindo. Ketua Umum Partai Gerindra ini menegaskan keduanya merupakan saudara dan partai politik adalah sahabat. Saya kira itu. Wassalamualaikum. Dalam MNC Forum ke-70 yang digelar MNC Group, Prabowo yang hadir sebagai pembicara menekankan pentingnya semua elit politik harus bersatu dalam membangun bangsa. Pak Prabowo mohon tetap berada di atas panggung, izin untuk bisa berdiskusi sedikit saja. Kalau elit kita tidak bisa bersatu dan tidak bisa kerjasama, negara kita akan mengalami kesulitan. Karena itulah dalam sikap politik saya sekarang sangat berpendapat bahwa demokrasi Indonesia harus punya kekhasan. Kalau nanti insya Allah ya saya terus capres, ini bukan kampanye tapi ya, dan kalau nanti Pak Ganjar terus maju, Pak Anies, saya tidak menganggap mereka lawan. Saya anggap mereka saudara saya sendiri. Sikap politik dan negarawan seorang Prabowo Subianto diperlihatkan dengan membantu Presiden Joko Widodo setelah Pilpres 2019. Tujuannya hanya satu, yaitu demi kepentingan rakyat dan bersama-sama membangun Indonesia. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan logo baru Ibu Kota Nusantara yang bertemakan pohon hayati. Partai Perindo berharap melalui logo baru itu, IKN bisa jadi solusi untuk mengatasi permasalahan di Jakarta. Presiden Joko Widodo telah meluncurkan logo IKN Nusantara. Logo tersebut merupakan hasil seleksi peserta yang mengikuti sayembara logo yang digelar secara terbuka agar seluruh pihak dapat menyaksikan pemindahan IKN Nusantara ke Kalimantan Timur. Pemilihan logo tersebut dihadiri sebanyak 500 orang. Dalam sayembara tersebut, Presiden Jokowi telah memilih desain pemenang logo yang bertemakan pohon hayat. Secara filosofis bagus sekali ini, artinya kita berharap Ibu Kota Nusantara nanti adalah kehidupan baru, karena itu akan menjadi solusi permanen dari problem berat Jakarta yang sudah sangat macet, penduduknya sudah sangat padat, permukaan tanahnya terus menurun sehingga dikhawatirkan akan tenggelam, sehingga memang ibu kota negara harus segera dipindah. Diketahui progres pembangunan ibu kota negara baru IKN Nusantara di Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur telah berjalan baik. Nama Nusantara sendiri dipilih Presiden Joko Widodo karena ikonik dan telah menggambarkan Indonesia di mata dunia. Pembangunan IKN Nusantara ditargetkan selesai pada tahun 2024. Presiden Jokowi pun optimis nantinya upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia bisa digelar di sana pada tahun 2024 mendatang. Dari Jakarta, Nurul Alfi, iNews melaporkan.